Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sekalian, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati dan muliakan, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersimpuh, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah juga kita dalam keadaan sehat walafiat. Di sebagian daerah masih datang cobaan, kemudian ada bencana. Dan kalau kita di daerah yang katakanlah aman, alhamdulillah, nikmat ini adalah wajib disyukuri. Dan cara mensyukurinya adalah selain menjalankan kewajiban, meninggalkan larangan, maka dia berusaha untuk menambah amalan-amalan ketaatan. Di antara ketaatan yang paling mulia dari amalan-amalan soleh adalah duduk di majelis ilmu. Di antaranya malam hari ini adalah bagian dari konsekuensi belajar dan menambah ilmu, dan dengan ilmu itu semoga mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, barakallahu fikum ajma'in. Pembahasan kita pada malam hari ini kajian tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita masih menggunakan 100 bait Al-Urjuzah Al-Mi'iyah, 100 bait dari peristiwa-peristiwa dan kejadian penting dari manusia termulia dan Rasul terbaik alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai pada bait ke-67 dari 100 bait. Sudah bait ke-67. Di sini Syekh Ibnu Abdul Aziz beliau mengatakan qila wa rajmuhu lil yahudiyyin wa maulidus sibtir ridha al-Husain. Pada pembahasan ini, pada tahun ke-4 Hijriah terjadi peristiwa orang-orang Yahudi ingin mengetes kerasulan risalah kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia seorang nabi, maka tentu dia mengetahui hukum-hukum para nabi dan rasul sebelumnya. Mereka ingin mengetes dalam hal apa? Yaitu ada wanita yang sudah menikah dan laki-laki sudah menikah itu berzina. Sehingga mereka ingin mengetes, coba kita berhukum kepada Muhammad, kepada Abul Qasim, karena mereka enggak mengakui kan nabi. Julukan atau kunyah Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah Abul Qasim. Coba kita berhukum dengan hukumnya Abul Qasim. Mereka sepakat. Kemudian mengatakan, wahai Abul Qasim, kita ini punya dua orang ini, laki-laki sudah menikah, wanita juga sudah menikah, kemudian berzina. Beda pasangan, bukan pasangan resmi, sudah pernah menikah. Ini hukumannya gimana? Bagaimana jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Coba datangkan kitab kalian. Orang Yahudi bawa kitabnya apa jemaah sekalian? Kitab apa? Taurat. Jadi bukan perjanjian baru ya. Nah, kitab Taurat. Ada yang mengatakan perjanjian lama itu Taurat, tapi tetap sudah ada perubahan, berbeda dengan dulu. Perjanjian baru itu Injil. Nah, Nabi SAW tidak langsung mari berhukum dengan hukuman, tapi datangkan kitab kalian Taurat. Sehingga Nabi memilih siapa orang yang paling berilmu di antara kalian, para pendeta Yahudi, rohibnya, rohib Yahudi, robi kalau zaman sekarang kan robi. Didatangkan. Coba baca mana ayat tentang rajam ini. Ayat tentang hukuman, bukan tentang rajam, hukuman tentang orang yang berzina. Nah, mereka membaca hukuman tentang zina, tapi pas sampai di ayat rajam mereka tutup. Nabi kan nggak tahu nih bahasa apa ini, bahasa Ibrani, ditutup.
Jadi kan Nabi nggak tahu, Nabi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nah, ada namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini dia sudah masuk Islam, mantan pendeta juga. Waktu jadi pendeta dia diagung-agungkan, orang yang paling baik. Tapi setelah masuk Islam, gimana menurut kalian? Dia adalah orang yang paling buruk di kaum kami. Jadi terbalik 180 derajatnya. Abdullah bin Salam yang masih sudah masuk Islam. Hai Rasulullah, inilah coba disuruh angkat tangannya, itu kan dia nunjuk. Angkat tangannya. Dia angkat tangannya. Ternyata di bawah tangan itu ditutupi adalah ayat tentang rojam. Inilah yang disebutkan di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, jadi perawi hadis ini, bahwasanya Rasulullah SAW didatangkan seorang Yahudi pria dan wanita, qad zanaya, keduanya telah berzina. Fantalaqa Rasulullah SAW hatta ja'a Yahud. Mereka minta hukuman Nabi. Nabi bahkan mendatangi orang Yahudi. Rendah hatinya Rasulullah SAW. Kalian kan yang perlu datang kemarilah. Nabi datang kepada orang Yahudi. Faqala ma tajiduna fi Taurat ala man zana. Bagaimana hukuman Taurat bagi orang yang berzina? Qalu nusawwidu wujuhahuma. Kata mereka, kami nusawwid itu mukanya ditaruh arang warna hitam semua, dicoreng. Wa nuhammilahuma, dan kami membuat mereka membawa barang bawaan berat, disuruh pikul hukuman mereka. Wa nukhalif baina wujuhahuma, dan kita harus memisahkan dua orang ini. Wa yutafu bihima, kemudian mereka diarak, mereka dibawa diarak di hadapan masyarakat. Inilah yang berzina, inilah yang berzina. Qala fa'tu bit Taurat in kuntum shadiqin. Tidak, datangkan Taurat kalian. Jadi ternyata orang Yahudi hukumnya sudah berubah. Faja'u biha faqara'uha hatta idza marru bi ayati rajam wada'al fatal ladzi yaqra'u yadahu ala ayati rajam. Sampai ketika mereka membaca ayat rajam, pendeta ini meletakkan jarinya, ada yang ditutup. Kemudian dia baca selanjutnya, dilewati. Wa qara'a ma baina yadayha wa ma wara'aha faqala lahu Abdullah bin Salam. Maka Abdullah bin Salam, mantan pendeta Yahudi terbaik yang sudah masuk Islam, beriman dengan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, murhu ya Rasulullah, suruh pendeta itu angkat, falyarfa yadah. Diangkat tangannya, farafa'aha fa idza tahtaha ayatul rajm. Ternyata di bawah tangan yang disembunyikan itu ayat rajam. Fa'amara bihima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farujima. Kemudian Rasulullah berhukum dengan hukum Taurat, dan hukum ini dilegalkan, diakui oleh Islam sampai sekarang. Hukum Islam ya, hukum Islam. Maka dirojamlah dua orang. Dirojamlah dua orang. Jamaah sekalian, barakallahu fikum ajma'in. Sepanjang sejarah zaman Nabi SAW susah sekali untuk menerapkan ayat rajam. Karena kenapa? Itu harus ada pengakuan. Dalam Islam kan berusaha untuk menutup dosa. Kalau sudah berdosa, bertobat, tutup pintu rapat-rapat, dan jangan, tidak perlu beritakan sama orang lain. Dan ini adalah akhlak yang mulia. Kalau sekarang dalam Islam, di podcast, di YouTube, kamu berapa? Siapa yang kamu layani? Besar atau kecil, orang dari mana saja, menampakkan kerusakan, kebejatan, perbuatan fahisyah, perbuatan yang sangat buruk. Padahal Islam itu menutup. Kalau sudah bertobat, tutup setutup-tutupnya, bahkan dikunci rapat, tidak usah dibuka. Maka Nabi SAW tentang ayat rajam kita pernah kisahkan pada pertemuan sebelumnya, berusaha untuk dihindar, dilambatkan. Tunggu dulu, sudah hamil kan buktinya, dilahirkan, disapi dulu, nanti baru datang. Maksudnya supaya boleh jadi dia lupa, nggak perlu datang, kata para ulama. Kalau dia sudah bertobat, dan Nabi tidak akan cari mana yang dulu katanya mau rajam, jemput paksa, tidak ada.
Tapi ternyata mereka mau mengakui, dan inilah apa? Inilah yang mereka siap menerima had di dunia, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa tersebut di akhirat, di akhirat. Farujima. Qala Abdullah bin Umar. Nah, Abdullah bin Umar perawi hadis ini, kuntu fi man rajamahuma. Saya adalah orang yang diantara ikut merajam. Jadi jamaah sekalian, yang merajam itu siapa saja? Yang merajam itu dianjurkan adalah yang balik ke atas. Jadi kalau sudah balik dirajam, walaupun masih kecil sudah balik, boleh melempar. Jadi nggak ada orang tua. Nanti bapak-bapak aja yang ini beda kasusnya ya. Nanti orang-orang tua aja ya, anak-anak nggak usah ikut. Yang sudah balik boleh. Dan batu yang dilemparkan adalah tidak besar sehingga cepat mati, tidak mendapatkan siksaan, tidak juga terlalu kecil sehingga lama sekali matinya, siksaannya terlalu lama, sehingga batunya yang sedang-sedang saja. Siapa yang menentukan? Batu itu sudah ditentukan jamaah. Jadi ada batu yang sudah dipilih. Jangan saya mau nyari sendiri, yang tajam, yang runcing, saya yang bulat-bulat aja lah. Tidak, sudah ditentukan, sehingga tidak ada namanya melampaui batas. Jadi syaratnya ketat. Ketat. Jamaah sekalian, barakallahu fikum ajma'in. Inilah Rasulullah SAW berhukum dengan hukum Taurat. Dan orang Yahudi mengatakan, kalau dia mengatakan orang ini dicambuk, maka dia adalah raja. Kalau dia mengatakan rajam, maka dia adalah nabi. Karena nabi-nabi mereka kan merajam. Ternyata nabi merajam. Dan orang Yahudi itu tahu bahwa Rasul alaihissalam itu nabi, tapi karena kesombongan, keangkuhan, kehasadan mereka tidak mau tetap beriman kepada Rasulullah SAW. Jadi orang Yahudi itu cerdas, mereka tahu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Di dalam ayat Al-Quran, orang Yahudi disebutkan mereka tahu bahwa Rasul adalah nabi, sebagaimana mereka tahu anak-anak mereka. Sebagaimana mereka tahu anak-anak mereka. Jamaah sekalian, barakallahu fikum ajma'in. Inilah orang-orang Yahudi. Mereka tahu kebenaran, tapi mereka tidak mau mengimaninya. Bahkan pendeta ini yang dia tahu kalau ayat rajam yang diakui Muhammad Abdul Qasim, maka dia dan nabi, tetap tidak mau beriman. Jadi jamaah sekalian, iman itu bukan perkara orang cerdas atau orang bodoh, perkara orang kaya, orang miskin, orang cantik atau orang jelek. Bukan itu perkara. Iman itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau iman itu bisa diraih orang cerdas, orang-orang Yahudi akan beriman, karena mereka termasuk orang-orang yang cerdas. Dipuji dalam ayat Al-Quran tentang Bani Israil. Wa inni faddaltukum 'alal 'alamin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku telah mengunggulkan kalian atas umat-umat selainnya. Kalau orang beriman itu karena kekayaan, kekuasaan jabatan, karena jabatan, kekuasaan wilayah, maka Firaun akan beriman, tapi tetap tidak beriman. Kalau orang-orang kaya itu diukur bahwa mereka akan beriman, maka Qarun itu akan beriman, tetapi ternyata tidak beriman. Maka orang beriman itu adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau seseorang itu sudah mendapatkan keimanan beragama Islam, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berusahalah menjadi hamba terbaik. Sebelum kita khawatirkan boleh jadi taufik itu dicabut dan dia murtad, meninggal dalam keadaan apa? Keluar dari agama yang lurus. Padahal tiap hari Jumat bahkan diingatkan oleh khotib, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati, meninggal, wafat kecuali dalam keadaan beragama Islam. Oleh karena agama Islam itu wajib disyukuri. Jamaah sekalian, barakallahu fikum ajma'in. Karenanya alasan kemudian Nabi sampai marah, kenapa kalian mengubah ayat-ayat Allah ini? Orang Yahudi itu dulu, ini disebutkan dalam sejarah Nabawi, ini diriwayatkan oleh Ibnu Hisham. Dulu rajanya Yahudi yang beragama Yahudi itu
itu di antara keluarga kerajaan ada yang berzina dan dua-dua sudah menikah, ayatnya akan rajam. Raja bilang tidak boleh, ini keluarga kerajaan tidak boleh dirajam. Nah, ketika ada rakyat jelata, rajanya mau rajamnya jelata karena berzina yang sudah menikah juga, sama kasusnya. Tapi para pendetanya bilang tidak, kalian niatnya baik, rajam dulu yang dulu keluarga kalian sebelum merajam orang ini. Akhirnya raja kan nggak mau. Akhirnya apa? Cuma dicambuk. Sebelumnya juga dicambuk. Akhirnya setan menggoda dan itu menjadi hukum mengganti hukum Taurat. Yang sebelumnya dirajam jadi dicambuk. Jadi begitu. Akhirnya apa? Tidak mengingkari kemungkaran para ahli ilmunya, para ulama-ulamanya. Itulah mereka yang ditegur di dalam ayat Al-Quran bahwa mereka itu tidak mencegah kemungkaran. Karena apa? Tadi dia sudah kadungnya terus saja, tidak mau membela kebenaran. Nah, kalau dalam Islam kata para barang siapa yang suka mencegah atau menghalang-halangi dari mencegah kemungkaran, menghalang-halangi dari berbuat kebaikan, dia telah mengikuti ciri-ciri orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi itu disebutkan dalam surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim, bukanlah engkau orang yang menyukai. Karena kenapa? Hukumannya lebih berat. Kenapa Allah murka? Allah menghukum dengan Allah murka. Murka itu lebih tinggi derajatnya. Hukumannya murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Kalau sampai murka, maka tentunya adalah pelanggaran berat. Siapa yang itu? Siapa yang menerima itu? Orang yang berilmu dan mereka tidak mau mengamalkan, bahkan mengingkari ilmu yang mereka miliki. Ini jamaah sekalian, apalagi berkisah tentang ayat-ayat rajam. Ini di mana ini? Nabi SAW sudah di Madinah dan kita tahu waktu itu di Madinah masih ada Bani Quraidah sebelum perang Khaybar. Karena sebelumnya ada kabilah Yahudi sudah diusir. Tinggal ada 3 kan, Madinah, Quraidah, Mustalik dengan satu Nadar. Nah ini salah satu yang berhukumnya belum diusir karena belum melanggar perjanjian, yang kemudian nanti akan melanggar perjanjian. Jamaah rahimakumullah, barakallahu fikum ajma'in. Kemudian baik berikutnya, wa maulidu Siti Ridha Al-Husain, dan lahirlah cucu yang diridhoi Husain. Ini adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih dekat adalah lahir pada tahun ke-4 Hijriah. Jaraknya dengan Husain cuma 1 kali suci. Satu kali suci Fatimah, kemudian hamil lagi, langsung hamil lagi. Jamaah rahimakumullah, barakallahu fikum ajma'in. Kita ingin mengambil beberapa pelajaran dari kisah Husain. Bagaimana beliau sampai menjadi, kata Rasulullah SAW, sebagai pemudanya ahli surga. Pemudanya ahli surga. Beliau bernama Husain bin Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib, tentunya bapaknya bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Nah ini sama dengan nasabnya Rasulullah SAW. Beliau lahir di bulan Sya'ban. Tahun ke-4 Hijriah. Beliau, kedudukan beliau adalah termasuk keluarga Nabi dan termasuk imam di antara imam-imam Ahlussunnah. Orangnya cerdas. Husain ini dengan Hasan, kata para ulama, kalau dari dadanya ke bawah itu mirip Nabi. Tapi kalau dari dada ke atas itu mirip Hasan. Karenanya kalau mau ditanya, duanya ini kayak hampir sama wajahnya, tapi yang lebih mirip dari dengan Rasulullah SAW itu Hasan, kakaknya. Tapi orangnya ini sangat tampan, sebagaimana Nabi SAW. Nabi pernah bersabda, huma raihanati minad dunya. Keduanya Hasan Husain adalah 2 buah tangkai bunga di dunia. Biasanya cucu.
Rasulullah SAW sangat mencintai dua orang ini, bahkan termasuk dikabarkan dua pemuda, pemuda ahli surga, pimpinannya pemuda ahli surga. Jamaah sekalian, barakallahu fikum ajma'in. Pernah Rasulullah SAW membungkus kain. Siapa? Ada Fatimah, ada Ali, ada Hasan, Husain. Rasulullah membungkus pakai kain, kemudian Rasulullah berdoa. Ini doa khusus. Allahumma haula'i ahli baiti wa binti wa hamati, Allahumma adhib anhum rijsa wa tahhirhum tathira. Ya Allah, mereka adalah ahli bait, putriku dan kesayanganku. Ya Allah, hilangkanlah kotoran dari mereka, dosa-dosa, dan sucikanlah mereka sesuci-sucinya. Ummu Salamah, istri Nabi. Ummu Salamah, istri Nabi, mendengar doa ini. Ya Rasulullah, aku juga didoakan. Kata Nabi, engkau juga sedang menuju kebaikan. Doanya secara umum, tapi ini khusus keluarga Nabi SAW. Abu Hurairah, perawi hadis, itu kalau bertemu Husain, itu kakinya suka dilap-lap Abu Hurairah. Karena ini keluarga ahli bait langsung. Dan mereka tahu, kalau zaman sekarang itu susah jamaah sekalian, kecuali dia harus bawa apa? Harus bawa akte kelahiran dan pohon sanadnya sampai di mana. Karena sekarang banyak yang mengaku apa? Keturunan Nabi SAW. Sampai kan ada yang katanya keturunan gadungan. Kemudian keturunan Nabi itu gak suka pamer, gak usah menampakkan diri. Justru mereka menyembunyikan bahwa mereka termasuk keturunan keluarga Rasulullah SAW. Karena keturunan langsung jamaah sekalian gak boleh menerima sedekah. Yang boleh ada menerima hadiah. Bagaimana membedakan? Nanti ini apa ini? Ini sedekah, pemberian ini atau hadiah? Ini pemberian, nggak boleh, nggak menerima pemberian sedekah. Yang boleh adalah termasuk hibah, nggak menerima hibah. Yang boleh adalah hadiah. Yang boleh adalah hadiah. Nah itu jamaah sekalian. Ini keluarga Nabi SAW. Kalau sekarang yang ahlul bait mau seperti ini, susah, nggak mungkin, akan susah. Mau nerima pemberian orang, tidak mungkin, susah sekali jamaah sekalian. Dan Husain ini adalah termasuk tampan dan dia banyak menikah jamaah sekalian, sampai puluhan kali menikah. Oleh karenanya kenapa keturunan dari Husain itu lebih banyak? Karena dia rajin menikah. Nah, setelah sama istri ini kemudian ada permasalahan, tidak cocok, pisahnya baik-baik, menikah lagi. Menikah lagi. Keutamaan menikah jamaah sekalian, kata Imam Ahmad, saya tidak mau kalau istrinya meninggal pagi hari, saya tidak mau bermalam di malam hari kemudian saya belum menikah. Zuhurnya langsung akad setelah penguburan. Karena fitnah, kalau enggak mereka tidak mau sejengkal pikiran mereka jatuh pada keharaman kecuali ada kehalalan. Maka harus ada istri. Itu jamaah sekalian. Kemudian Husain bin Ali ini, ketika Ali bin Abi Thalib wafat, jamaah sekalian, Husain itu sudah tahu dari kabar Nabi bahwa dia akan mati syahid, artinya mati terbunuh. Hamzah pamannya meninggal syahid. Ja'far bin Abi Thalib pamannya meninggal syahid. Ali dibunuh, kan pembunuhan, meninggal syahid. Dan ini anaknya juga Husain meninggal syahid. Ini dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya dalam suatu kisah Rasulullah SAW tiba-tiba menangis. Kenapa? Aku dikabarkan Jibril bahwa ini cucuku ini akan mati dibunuh. Dan mereka ridho. Ini termasuk masalah ghaib. Dan inilah seorang nabi yang mengabarkan. Sehingga di zaman Muawiyah kan berpindah kan, Hasan rendah hati ini kakaknya. Padahal Hasan sudah diululukan kan anaknya Ali ini. Hasan mau rendah hati, sudah kepemimpinan dipegang Muawiyah. Muawiyah memuliakan siapa? Memuliakan sahabat ini, diberikan hadiah keluarga Nabi. Nah setelah Muawiyah mengumumkan bahwa yang jadi khalifah adalah anaknya Yazid bin Muawiyah,
Nah, Husain dengan Zubair tidak setuju. Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair. Mereka yang tinggal di Madinah waktu itu pindah kemana? Pindah ke Mekah. Dan di Mekah dia banyak orang-orang yang suka. Kemudian terdengar pasukan di Irak, Husain datang ke sini, kami siap menyambut. Abdullah bin Abbas dengan Husain keluarganya gimana? Abdullah bin Abbas itu siapa? Pamannya Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau Husain dengan Abdullah bin Abbas hubungannya gimana jamaah sekalian? Beda satu tingkat, kayak paman. Karena Abdullah dengan Ali itu sepupu. Ali bin Abi Thalib Ali dengan Abdullah itu adalah sepupu benar. Karena Abu Thalib dengan Abbas kita kakak adik. Abdullah bin Abbas. Jadi Husain itu turun satu tingkat. Ini kayak pamannya lah. Pamannya tapi paman dari sepupu ayahnya. Abdullah bin Abbas jangan ke Irak. Karena Abdullah bin Abbas mereka sudah paham hadisnya. Pasti ada masalah di sana. Kata Abdullah bin Abbas, sekiranya saya punya tangan yang bisa mengarungkan, saya mau cegah kamu untuk berangkat. Tapi Husain adalah orang yang terhormat, mulia, keras hati. Kalau Hasan itu lembut lisannya, kalau Husain itu keras hatinya. Kalau sudah teguh pendirian, tidak ada yang bisa mengubah. Pisah ya pisah, berangkat ya berangkat. Sehingga dulu dua kakak ini saling berangan-angan. Hasan mengatakan, sekiranya saya punya pendirian sekeras hatimu. Kemudian Husain, sekiranya saya punya lisan yang lembut seperti lisan. Masing-masing punya keutamaan. Husain tetap berangkat. Kata Husain, saya tidak ingin mengotori tanah haram ini. Mana? Makkah. Dia sudah tahu pasti dekat. Dia pergi, Husain pergi ke Irak membawa keluarganya. Dan di sana ternyata yang kabar, bahkan sudah diutus utusan bahwa orang-orang Irak siap membantu untuk menjadi apa? Menjadi khalifah. Karena ini anaknya Muawiyah yang dibaik khalifah ini Damaskus. Damaskus jauh dari ini Irak. Kekuasaan pengen jadi khalifah, tapi ternyata di sana mereka sudah ditunggu dan kemudian dibunuhlah Husain. Jamaah sekalian barakallahu fikum, Husain dibunuh, dibawakan kepalanya. Dan ini prajurit pimpinannya prajurit pimpinannya. Dia tahu kedudukan Husain. Demi Allah bukan ini yang aku inginkan, tapi ada provokator di dalam. Ayo peranglah. Yang dibawa tinggal kepala Husain. Kemudian kata panglima ini, alangkah tampannya wajah ini. Anas bin Malik. Siapa? Anas bin Malik kan tinggal di Irak. Di masa tuanya Anas bin Malik masih hidup, yang berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Anas bin Malik yang termasuk perawi hadis yang paling banyak. Anas bin Malik komentar, dia ini termasuk wajahnya mirip dengan Rasulullah SAW. Anas Malik saksi hidup, masih hidup pada saat itu. Karena Anas bin Malik diberikan umur lewat 100 tahun. Anas bin Malik didoakan Nabi SAW semoga panjang umurnya. Dia adalah mirip wajahnya Rasulullah SAW. Kemudian kepala ini simpang siur beritanya. Kuburannya Husain itu ada banyak. Ada di Iran, ada di Mesir, ada di Asqalan, ada sampai beberapa tempat. Kata para ulama Ahlus Sunnah yang terbatas semuanya dusta. Bahkan menurut catatan, kepalanya Husain dibawa ke Madinah, dikuburkan di samping kakaknya Hasan bin Ali. Kalau Hasan bin Ali wafatnya sakit, tapi Husain wafatnya dibunuh, dikuburkan di samping kakaknya. Itu jamaah sekalian kisah. Beliau rela, memang beliau tahu bahwa beliau akan terbunuh, mati syahid. Sebagaimana keluarga pendahulunya banyak, Hamzah, Ja'far, bahkan bapaknya sendiri, dan dia sudah rela. Dan dari Madinah pindah ke Mekah, dari Mekah dicegah. Bahkan ketika sudah mau berangkat ke Irak,
Abdullah bin Umar. Tadi Abdullah bin Abbas kan, pamannya lah, masih terhitung paman. Abdullah bin Umar, anaknya khalifah. Abdullah bin Umar ini sangat mengagung-agungkan keluarga Nabi. Abdullah bin Umar cegah, dikejar Husain dalam perjalanan mau ke Irak. Jangan pergi. Tapi kan keras hati, teguh pendirian, kalau sudah berangkat ya berangkat. Akhirnya Abdullah bin Umar mencium kepalanya bentuk penghormatan. Saya titipkan engkau kepada Allah dari seorang pembunuh yang buruk. Abdullah bin Umar juga sudah tahu hadisnya bahwa Husain akan mati syahid. Tidak tahu tempatnya, tapi ini diantara satu tempat kan. Kita tidak tahu fitnah. Tapi Abdullah pergi, Husain pergi dan kemudian dia terbunuh di Irak. Terbunuhnya pada tanggal 10 Muharram yang disebut apa? Hari Asyura, yang mereka memukul-mukul diri, padahal kelompok mereka itulah yang termasuk bagian dari membuat makar sampai terbunuhnya sahabat yang mulia Husain dan cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, barakallahu. Karenanya Husain ini adalah disebutkan di dalam hadis adalah bunganya Rasulullah SAW, karena termasuk cucu yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, karena ada pertanyaan ini di luar tema tapi ada hubungannya. Kalau ditemukan kepala, apakah harus sholat jenazah? Kepala doang. Ada sholat jenazah enggak? Pendapat yang paling kuat ada sholat jenazahnya, karena kepala itu mulia, maka dia disolatkan. Sekarang kalau ketemu perut sampai ke atas, dada sampai leher, cuma badannya, disolatkan atau tidak? Disolatkan, pendapat yang kuat, karena jantung itu ada kehidupan, maka dianggap ini orang. Kalau kepala sebuah kemuliaan, panca indera yang 5 bisa ada di kepala jantung. Nah, yang lain itu pendapat yang kuat, tidak perlu disolatkan. Tangan, kaki, atau cuma hidung saja, bukan kepala atau telinga, maka tidak wajib disolatkan. Adapun kepala atau cuma badan saja, maka itu wajib disolatkan, sholat jenazah. Dan sebagai faedah tadi karena disebutkan kepala Husain. Baik, jamaah sekalian, barakallahu fikum. Itulah beberapa singkat ada hubungannya dengan sejarah. Ini cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Monggo. Assalamualaikum.